Ini adalah ayat terakhir dari kisahnya kaum Nabi Hud, yaitu yang dinamakan dengan kaum Ad. Seperti yang telah kita ketahui, Ad secara lugawi itu adalah kembali. Ad itu kembali. Kembali kemana? Kembali kepada kekufuran. Karena kaum Ad ini adalah terlahir dari reng-rengan orang yang beriman, orang-orang yang diselamatkan Allah dari banjir bandangnya Nabi Nuh alaihissalam. Ketika Allah sisakan orang yang beriman, orang kufur di muka bumi ini Allah tenggelamkan menjadi daratan. Ada 1/3 daripada lautan itu kejadian ketika adanya banjir bandang Nabi Nuh alaihissalam. Yang tersisa di muka bumi ini hanyalah orang yang beriman. Di antaranya adalah turunan kaum Ad. Jadi awal mula bapak mereka, kakek mereka, nenek moyang kaum Ad itu adalah orang yang beriman. Ini yang harus digarisbawahi oleh kita semua. Kaum Ad ini terlahir dari orang yang beriman. Lalu yang menjadi pertanyaan, kenapa mereka kufur? Mereka ada kembali kepada kekufuran. Harus kita ingat, Allah memerintahkan kepada kita, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah memerintahkan kepada kita adil. Adil itu adalah bertauhid. Kita meyakini Allah sebagai Tuhan kita. Dan yang kedua dengan waw yang dimakna mutlakul jam'i adalah ihsan, satu pekerjaan, satu sikap, satu perilaku dengan siapa? Dengan orang tua kita. Ketika orang tua kita ini suka berjamaah melaksanakan sholat awal waktu, maka warisan ketauhidan yang sudah ada di dalam diri kita, maka kita mengikuti sikap dan langkahnya, yakin anak dan bapak akan bersama-sama melalui fadlnya Allah akan menjadi ahli surga. Orang tuanya suka mendengarkan pengajian, anaknya pun sama, maka itu akan satu berkumpul dalam adil wal ihsan. Tetapi kebanyakan hari ini tipu daripada kaum Ad, awal mula kembali kepada kekufuran, itu semakin terjadi pada zaman sekarang. Di saat ketauhidan melalui orang tuanya diwariskan kepada anaknya, tetapi ihsannya tidak ada. Satu sikapnya tidak ada, satu perilakunya tidak ada. Orang tuanya masuk masjid sholat, anaknya entah di mana. Orang tuanya majlis taklim, anaknya main motor di jalan. Itu yang sekarang mungkin terjadi. Ini yang terjadi kepada kaum Ad. Ketika jejak langkah orang tuanya yang berperilaku baik, bersikap baik, melaksanakan taat, ia tidak mengikutinya. Akhirnya, walaupun keimanan sudah tertancap di dalam hatinya, karena ada pergeseran daripada norma adat dan kebiasaan yang mereka lakukan, akhirnya na'udzubillah, jangan sampai terjadi pada kita semua, akhirnya kaum Ad menginjak kembali kepada kekufuran. Yang mana kaum Ad ini panjang usianya. Yang sudah diceritakan kaum Ad itu
kebanyakan dari mereka berusia sekitar 1200 tahun. Dan kaum ini terkenal dengan tubuh-tubuh yang kekar dan raksasa. Karena semakin kecil, maka kita umat Islam itu tidak aneh ketika dalam tayangan televisi ataupun penemuan sejarah tentang adanya dinosaurus. Bagi kita tidak aneh. Kenapa demikian? Karena nenek moyang kita itu besar-besar. Kaum ini diceritakan orang paling tinggi itu bersekitar 50 meter. Orang yang paling pendek ini adalah 30 meter. Siti Hawa, mudah-mudahan kita berangkat ke Baitullah, amin. Di Mekah ada yang dinamakan Jabal Rahmah, yang didatangi oleh setiap penjara yang datang ke kota Mekah. Ketika Nabi Adam alaihissalam menemukan Siti Hawa itu duduk jongkok di atas bukit yang dinamakan bukit Bukit Nawan yang ada di Padang Arafah itu bukit, ya. Duduk di sana, saking besarnya itu Siti Hawa. Kuburannya entah benar atau tidak, itu panjangnya 150 meter. Entah kalau tubuhnya, itu panjang kuburannya. Berarti kalau dulu kadal, hap-hap, maka mungkin itu disesuaikan dengan manusia yang ada pada waktu zaman itu. Begitupun dengan kaum yang mereka itu tinggi-tinggi, besar-besar. Malah Allah ceritakan di dalam surah Al-Fajr, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil iman. Mereka itu jenius. Mereka itu bisa membangun sesuatu yang sangat luar biasa. Orang-orangnya bergaya arsitek, mampu membangun tiang yang begitu tinggi, yang begitu hebat, yang begitu luar biasa. Namun sayang, di balik kesuksesan daripada kaum Ad itu sendiri, mereka mempunyai watak yang sangat keras. Mereka kafir, mereka angkuh, dan mereka menyembah berhala. Berhala yang mereka sembah itu ada 3 nama. Yang pertama adalah namanya Syad, yang kedua adalah Syabuda, yang ketiga adalah Hara. Itu adalah 3 nama Tuhan daripada kaum Ad. Lalu ketika mereka membangkang, mereka ingkar, mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kaum Ad setelah kaum Nabi Nuh yang pertama orang yang ingkar kepada Allah, maka kaum Ad ini adalah golongan yang kedua setelah kaumnya Nabi Nuh. Maka ketika diutus Nabi Hud alaihissalam datang kepada kaum Ad, Nabi Hud mengajak mereka, mendakwahi mereka, meluruskan ke jalan yang baik. Namun jawaban yang keluar daripada mulut kaum Ad ini, mereka berkata, qalu ajibtana lina'budallaha wahda wa nadara ma kana ya'budu abauna fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Jawaban dari mereka, hei Nabi Hud, tidak menyebut Nabi, hei Hud, seandainya kau benar adalah utusan Allah, engkau datang mengajak kami untuk beribadah kepada Allah, untuk supaya tidak menyekutukan Allah, dan engkau memberi peringatan kepada kami tentang adanya siksaan nanti di akhirat, maka seandainya apa yang kami lakukan
kami beribadah kepada Tuhan kami ternyata itu salah menurut pandanganmu, wahai Hud, maka seandainya engkau benar, coba kau datangkan adab kepada kami. Itu permintaan daripada kaum Ad kepada Nabi. Allah tulis sejarahnya dalam surah Al-A'raf ayat 7. Lalu Allah jawab di dalam surah Al-Haqqah. Ini bertalian dengan ayat 60 ini. Allah jawab dalam surah Al-Haqqah. Wa amma 'adu fa ahliku biri sorsorin 'atiyah. Allah jawab, ketika kaum Ad kami binasakan. Kami binasakan kaum Ad ini dengan angin yang sangat kencang. Kalau kaum Nabi Nuh dengan banjir bandang, maka kaum Ad dengan angin yang sangat kencang. Ini bertalian dengan ayat surah Hud ayat 60. Wa usbi'u fi hadhihi dunya la'nah. Kata Allah bahwa kaum Ad kami berikan kepada mereka itu laknat. Laknatnya apa? Yaitu adab dari Allah. Sebelum angin ini turun, diceritakan oleh ulama bahwa kaum Ad ini tertimpa kemarau yang sangat panjang, kekeringan yang panjang luar biasa. Allah tahan hujan sampai 3 tahun lamanya. 3 tahun tidak turun hujan, akhirnya kekeringan. Akhirnya dari kaum Ad ini mengutus 70 orang ke tempat yang dianggap suci oleh mereka. 70 orang ini dipimpin oleh Kil ibnu Anas. Pimpinan dari 70 orang ini adalah Kil bin Anas. Mereka meminta kepada Tuhan mereka di tempat yang suci yang dianggap oleh mereka untuk meminta hujan. Dan ketika Anas setelah beberapa bulan diam di tempat itu, akhirnya Allah perlihatkan kepada kaum Ad yang 70 orang ini ada 3 awan di atas langit. Ada 3 awan. Yang mana 3 awan ini supaya dipilih oleh mereka. Karena ketika kaum Ad ini melihat pimpinannya Kil bin Anas, kepada telinganya ada hati. Ada hati supaya mereka bisa memilih daripada 3 awan. 3 awan yang berada di langit. Yang pertama awan itu berwarna putih. Yang kedua awan itu berwarna hitam. Dan yang ketiga awan itu berwarna merah. Kalau kita lihat kira-kira yang mengandung air hujan menurut perkiraan mata kita yang berwarna mana? Warna hitam. Karena gelap, pasti itu cuaca mendung, pasti banyak air. Itu rasio pemikiran manusia. Begitupun dengan Kil bin Anas. Kil bin Anas ini memilih. Ketika yang dilihatnya ada berwarna putih, awan berwarna hitam, dan awan berwarna merah, maka dalam pemikirannya bahwa yang banyak mengandung air itu pasti awan berwarna hitam. Maka dia memilih awan berwarna hitam. Ini suatu pelajaran bagi kita. Pemikiran kita ini terbatas. Kita menganggap di situ ada kesenangan, di sana ada kebahagiaan.
Padahal dunia itu adalah fata morgana. Sesungguhnya kesenangan, kebahagiaan itu tidak akan ada kecuali Allah yang memberikannya. Ini Allah contohkan kepada kaum. Banyak kejadian yang kita lakukan. Banyak manusia berbondong-bondong ketika musim liburan berwisata, contoh ke Pangandaran. Untuk apa mereka berangkat ke Pangandaran? Jawabannya untuk menemukan kesenangan dan kebahagiaan. Betapa nikmatnya bersantai di pinggir pantai melihat kobaran ombak yang berderu. Itu dalam pemikirannya. Sambil minum kelapa, main dengan anak, dengan keluarga, apalagi pemikiran kotor dengan yang lain muhrim. Mereka pikirkan, tetapi sebelum sampai ke Pangandaran, ternyata semua orang ingin liburan. Sampai ke Pangandaran berangkat jam 6 pagi, ternyata sampainya jam 5 esok hari. Macet satu hari satu malam. Jangankan kebahagiaan yang datang, penat yang ada. Pamok di jalan, cacaik segala rupa, rudek dan lain. Itulah pemikiran kita. Kita anggap di sana ada kebahagiaan. Seandainya kita berandai memikirkan sesuatu yang tidak mungkin, maka sesungguhnya hakikat kebahagiaan ketika Allah memberikan kebahagiaan itu kepada kita. Begitupun dengan pilihan Kip bin Anas. Secara pemikiran rasio manusia, ketika awan berwarna hitam itu pasti banyak mengandung air. Maka Kip bin Anas memutuskan untuk memilih awan yang berwarna hitam. Maka ketika awan yang dipinta yang berwarna hitam, akhirnya mereka kembali ke tempat semula, ke kampung halamannya. Dan Allah datangkan itu awan yang mendung, yang dianggap mendung, ternyata awan tersebut mengandung debu. Campurannya bukan air, tetapi itu awan yang banyak debunya. Maka awan ini muncul dari suatu tempat mereka yang dikenal dengan nama Lembah Mugis. Maka Allah lanjutkan dalam firman-Nya ayat ke-9 dalam surat Al-Haqqah, sakharaha 'alaihim sab'a layalin wa samaniyata ayyamin. Allah datangkan angin yang tadi dianggap sepertinya banyak mengandung air, ternyata itu adalah campuran debu. Angin itu datang yang sangat kencang selama 7 malam 8 hari. Angin tersebut mampu mengangkat tubuh mereka yang dianggap kuat, yang dianggap kokoh, 50 meter tingginya yang paling jauh, 30 meter yang paling pendek. Tubuhnya mampu diangkat oleh angin, diangkat ke atas, lalu angin itu membalikkan tubuh mereka. Akhirnya kepala mereka ada di bawah. Lalu Allah pukulkan kepalanya ke bawah sehingga kepalanya mencret, pecah, terpisah dari tubuh mereka. Itu selama 7 hari, 7 malam 8 hari. Ada yang ngumpet di gua. Semakin lama mereka lapar, keluar, datang angin tersebut. Akhirnya kusuma fatarul qauma fiha sur'aka annahum a'jadu naqli khawiyah. Mereka berantakan, terlihat di muka bumi, di atas tanah bagaikan tunggul pohon korma. Tidak ada yang berdiri, semuanya berlantakan di atas tanah. Fahal taro alam min baqiyah. Maka Allah memperingatkan, fahal taro alam min baqiyah. Apakah kau tidak melihat kepada kaum Ad, dari sisa-sisa kaum Ad
dari siksaan yang kami turunkan kepada kaum Ad, maka sesungguhnya itu adalah siksa yang pedih. Ini yang diceritakan Allah dalam surat ini. Wa utsbihu fi hadhihi dunya laknah. Allah berikan laknat di muka bumi kepada kaum Ad. Allah timpakan siksa di muka bumi kepada kaum Ad. Tetapi Allah selamatkan kaum Ad, kaum yang beriman, yaitu kaum yang mengikuti kepada Nabi Hud alaihissalam. Selanjutnya, ketika Allah telah melaknat mereka di dunia, bukan hanya di dunia Allah laknat kaum Ad ini, tetapi wa yaumal qiyamah, di hari kiamat, di akhirat nanti Allah berikan laknat kepada mereka. Tordan wa hukdan an rahmatillah. Allah akan menjauhkan mereka. Allah akan menolak mereka daripada rahmat Allah. Lalu ketika rahmat Allah tidak ada, al-jannatu wa ma fiha tidak ada, surga beserta isinya tidak diberikan kepada kaum Ad, yang ada hanyalah laknat, maka apa yang akan diberikan kepada mereka? Littisafihim bisyaqawah da'ibah al-mujibah lil khuludi finnar. Allah akan berikan sebuah kecelakaan yang keberlangsungan yang wajib mereka terima, yaitu mereka akan kekal, akan langgeng di dalam api nerakanya Allah. Maka Allah peringatkan kembali, ala inna ada kafar illa ala inna ada kafar rabbah. Ingat wahai manusia yang beriman, ingatlah bagaimana kaum Ad itu ingkar kepada Allah. Jawabannya tadi karena tidak satu perilaku dengan orang tua mereka, akhirnya mereka ingkar. Maka ketika mereka ingkar kepada Allah, maka Allah akan memberikan laknat kepada mereka. Begitupun dengan kita. Seandainya kita ingkar kepada Allah, ingkar bukan hanya terhadap adanya Allah, tetapi ingkar terhadap takdir Allah. Ngarasula tersabar, tersiap nampanan karena kehidupan nuker di jalanan, maka sesungguhnya lamun tema kurang beki ayeuna ruwet, beki ngajauhan Allah, beki terdai karena sikap perilaku hade, karena kurang murang baring tina takdir dibikeun ku Allah ka diri urang, justru lain kalahkah menang ketenangan, justru bakal lebih riwet, lebih kurang ayeuna butek. Lamun kiamat ketika jelema boga masalah lain ngadeketan Allah, tapi kalah ngajauhan Allah. Maka Allah memperingatkan kembali, Allah menguatkan kembali dalam firman-Nya yang kedua kalinya, ala huddan li'adin qaumi Hud. Allah peringatkan bagaimana kami jauhkan kaum Ad daripada rahmat Allah, yaitu kaumnya Nabi Hud alaihissalam. Yang bisa dipetik daripada hikmah daripada surah Hud ayat 60 ini adalah ucapan terima kasih, alhamdulillah bagi kita. Allah takdirkan kita sebagai santri. Mudah-mudahan sikap ini adalah satu sikap, satu perilaku yang sama dengan nenek moyang kita, dan nanti mudah-mudahan Allah kumpulkan kita semua dengan keluarga kita, dengan kerabat kita, Allah kumpulkan di surganya Allah kelak. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul adzim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa usbi'u fi hadhihi dunya la'natan wa yawmal qiyamah
فقنا وقضي على